Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, tadi Ibu ajak saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Kalau boleh tahu Ibu, ingin berbicara apa? Apa dengan saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas. Apakah Ibu kira-kira punya waktu sebentar untuk saya? Iya, boleh Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, eh, ada salah seorang siswa saya yang sangat susah berinteraksi. Orangnya pendiam, susah diajak cerita, dan belum bisa membaca dengan lancar. Sementara sudah kelas tinggi. Ini sangat membuat saya bingung karena sudah kelas tinggi. Kira-kira adakah solusi ya Ibu untuk saya, untuk membantu saya? Oh, jadi yang Ibu katakan siswa tersebut tidak bisa berinteraksi atau kurang percaya diri dan belum bisa membaca lancar. Kalau boleh tahu Ibu, sebenarnya Ibu inginkan dari anak tersebut seperti apa? Ya, tentunya kita sebagai seorang guru punya tuntutan supaya siswa kita itu bisa memiliki prestasi ke depannya, mempresentasikan dan percaya diri pada tugas kelompok, berinteraksi dengan teman-temannya, berkomunikasi lancar, bercanda dengan teman-temannya, dan kemudian bila diberi soal kepada siswa, dia jadi sulit karena tidak bisa membaca dengan lancar. Saya dengar tadi ukuran keberhasilannya agar bisa membaca lancar, bisa berinteraksi, tidak malu lagi atau pede. Bagaimana Ibu untuk mencapai tujuan dari hal tersebut, Ibu? Kalau tentang diri saya orangnya fleksibel. Saja dengan siswa mungkin bisa menjadi teman, bisa diajak komunikasi, curhat, mengajak siswa mengatasi masalah. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan, metode membaca, pelatihan aplikasi-aplikasi yang menarik. Menurut saya bisa membantu keberhasilan siswa dalam menampilkan kemampuan yang saya miliki agar mereka termotivasi. Ini menjadi kekuatan Ibu. Tadi Ibu mengatakan bisa menjadi teman dan sering mengikuti pelatihan, selalu pendekatan. Salah satunya tadi yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut. Kalau boleh tahu Bu, kekuatan yang Ibu miliki tersebut, peluangnya yang bisa Ibu ambil itu keberhasilan anak tersebut bagaimana? Untuk peluang keberhasilannya, menurut saya sudah sangat besar. Karena di sini seperti metode tadi saya katakan, ada metode membaca seperti ACM, aku cepat membaca, dan dengan adanya metode 3B, bermain, bernyanyi, bercerita. Nah, di sini saya terapkan kepada siswa, terutama anak yang satu tadi, dan anak-anak yang lain di kelas. Dan alhamdulillah ada waktu 3 bulan sudah bisa berhasil menerapkan, bisa membaca buku cerita. Saya sangat optimis. Kalau menurut Ibu, tadi anak tidak hanya fokus membaca, tetapi akan lebih mudah membaca dengan metode 3B, yaitu bermain, bernyanyi, dan bercerita. Nah, Ibu tadi tahap membaca. Kalau dengan tahapan bisa beradaptasi dengan berinteraksi, percaya diri itu bagaimana ya, Bu? Usaha saya mengajak siswa yang lain untuk bisa menerima kekurangannya, saya ajak dengan ice breaking, dan selalu saya selipkan nama anak tadi yang menurut saya
kurang percaya diri, kurang pede. Untuk kedepannya ini Bu, strategi-strategi bagaimana misalnya tahap 1 sampai tahap selanjutnya? Setiap awal pembelajaran, saya selalu adakan, saya berikan ice breaking yang mengacu kepada siswa supaya mereka merasa diterima, dihargai waktu awal pembelajaran. Seharusnya menyebutkan nama, memberikan emoji-emoji agar perasaan mereka di awal lebih mendekati, mengajak bicara dan lebih banyak porsi waktunya daripada yang lain. Untuk mengajak berbicara, kalau banyak porsi waktunya dari yang lain, maksudnya begitu, Ibu. Ya, begitu ya, Bu. Kalau dari strategi-strategi yang dilakukannya, adakah kira-kira hambatannya? Menurut Ibu, solusinya bagaimana ya, Bu? Rencananya setiap awal pembelajaran selalu banyak mengadakan ice breaking yang mengacu kepada siswa supaya mereka merasa dihargai. Aku diterima di awal pembelajaran, saya terkadang menyebut nama mereka satu persatu, memberikan emoji untuk mengetahui perasaan mereka, lebih mendekati, mengajak mereka bicara, begitu juga dengan yang lain. Hanya porsi untuk anak ini yang lebih banyak. Iya. Kalau dari strategi-strategi yang dilakukan, Ibu, adakah kira-kira hambatannya? Dan menurut Ibu, apa hambatan yang Ibu hadapi? Mungkin hambatannya kepada siswa seperti sepengetahuan saya, siswa ini tertekan komunikasi dengan orang tua karena anak ini lebih banyak waktu di rumah. Mestinya kita sebagai guru ada komunikasi, sementara orang tua mereka lebih awal keluar rumah. Pagi-pagi sekali sudah berangkat untuk bekerja. Jadi kerjasama orang tua tadi tidak ada kepada anak ini. Jadi hambatannya komunikasi dengan orang tua. Terus solusinya itu bagaimana ya, Bu? Seharusnya selalu mengadakan pertemuan rutin orang tua, wali kelas dengan orang tua. Kalau bisa sih semua orang tua. Jadi meskipun anaknya tidak ada masalah, tapi mereka bisa tahu perkembangan anaknya. Kalau boleh tahu, Ibu, itu rencananya apa saja itu ya, Bu? Rencana ke depannya, Ibu? Rencananya dalam waktu dekat ini paling tidak ada konsultasi dengan kepala sekolah untuk pengadaan pertemuan rutin minimal 1 semester untuk bisa berinteraksi dengan orang tua. Saya akan membuat undangan kepada orang tua supaya para orang tua bisa ikut mengetahui keberhasilan anaknya. Dan saya akan meminta rekan-rekan untuk membantu saya dalam mengadakan pertemuan itu. Nah, kira-kira ide yang tadi Ibu sampaikan, apakah semua rencana yang dilakukan Ibu bisa mencapai tujuan sesuai harapan? Kemudian siswanya yang tidak lancar membaca, pemalu, dan tidak berinteraksi dengan temannya, apakah bisa aktif seperti temannya yang lain? Kalau untuk anak yang belum bisa membaca dan berinteraksi, saya gunakan metode ACM. Ayo cepat membaca. Metode reward, pemberian hadiah, berkisah, bercerita, mungkin sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya anak tersebut agar cepat datang, saya akan gunakan metode ini dan bercerita supaya bisa membangun rasa percaya dirinya. Nah, setelah tahapan tersebut, kira-kira Ibu ini bisa dibangun dalam berapa bulan? Untuk keberhasilan itu
targetnya 3 bulan. Untuk anak yang satu ini minimal bisa membaca buku, buku cerita pendek, dapat tampil di depan menceritakan kegiatannya tanpa disuruh, dan sudah bisa mengajak temannya komunikasi dan bermain. Menarik sekali Bu, kalau rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan ke depannya dalam bentuk dukungan. Ibu itu seperti apa dukungannya? Kalau dukungan ya dari kepala sekolah, rekan kerja, dan tentunya orang tua siswa yang sangat diharapkan. Baik Bu, setelah kita melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya, wawasan saya lebih terbuka, karena adanya beberapa pemantik dari Ibu. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak. Karena tadi Ibu komitmennya 3 bulan. Bagaimana setelah 3 bulan kita adakan pertemuan berbincang-bincang lagi agar kita bisa mengetahui perubahan positif pada anak-anak kita. Mungkin itu saja, Bu. Semoga tidak ada lagi kendala-kendala yang muncul. Baik Bu, Insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada lagi masalah atau kendala. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah berdiskusi dengan saya, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Suharni, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suharni karena dengan adanya bincang-bincang ini, dengan adanya komunikasi ini, saya menjadi lebih terbuka, punya pengalaman, wawasan saya menjadi keluar, insya Allah. Semoga saya dengan solusi ini bisa terselesaikan. Terima kasih banyak ya Ibu Suharni atas waktunya. Sama-sama Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suharni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kalau Ibu sehat, baik Bu. Ada apa ini Ibu tumbeng datang menemui saya? Sepertinya ada hal yang penting yang Ibu Suharni akan sampaikan kepada saya. Begini Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Masra sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Oh iya, sama-sama Ibu. Tapi ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, begini, sebenarnya sudah lama saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi selama di sekolah. Oh begitu Bu. Baiklah, coba Ibu ceritakan permasalahan apa yang Ibu hadapi di sekolah. Begini Bu, selama ini kalau saya perhatikan pada saat saya mengajar itu, murid-murid saya itu masih banyak yang kurang bersemangat dan kurang fokus dan bahkan ada yang mengantuk Bu. Oh seperti itu Ibu. Kira-kira Ibu Suharni tahu apa yang mempengaruhi sehingga murid-murid Ibu bisa kurang bersemangat, mengantuk, bahkan kurang fokus dalam belajar. Ini yang saya sementara analisa Bu tentang permasalahan yang saya hadapi oleh murid saya. Dan untuk sementara saya sudah memiliki jawaban terkait dengan permasalahan ini. Kemungkinan cara mengajar saya yang masih berpihak kepada guru atau masih menggunakan metode ceramah.
sehingga murid-murid saya merasa bosan, sehingga pula menyebabkan mereka mengantuk dan tidak fokus dalam belajar. Oh, jadi tadi Ibu sudah memiliki analisa sementara tentang jawaban permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, yakni cara mengajar Ibu yang mungkin masih berpihak kepada guru atau mungkin masih menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk menindaklanjuti analisa Ibu? Itu menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti belajar sambil bermain, dan saya juga akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi yang ada kaitannya dengan materi hari itu dengan menggunakan LCD, sehingga murid-murid saya tidak bosan dan terus bersemangat dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ide yang tadi Ibu Suharni sampaikan bisa merubah murid-murid Ibu yang dulunya kurang bersemangat, mengantuk, dan tidak fokus dalam belajar bisa menjadi antusias tidak? Dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, yakni belajar sambil bermain, insya Allah saya yakin bisa membuat anak-anak saya bersemangat dalam belajar dan mereka tidak akan bosan lagi, Bu. Nah, dari apa yang Ibu Suharni sampaikan tadi, bisa Ibu menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah untuk kedepannya Bu, saya akan mengajar menggunakan metode belajar sambil bermain, di mana notabene murid-murid di kelas saya suka bermain, juga saya bisa menggunakan LCD untuk memutarkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Tentunya saya harus memiliki tekad yang kuat dan harus yakin bahwa metode pembelajaran saya ini bisa merubah situasi tersebut, dan saya yakin bahwa strategi ini akan berhasil. Selain itu, saya juga akan mulai mencari video-video pembelajaran di YouTube, kemudian mendownloadnya, serta menyiapkan berbagai media yang akan saya gunakan dalam mengajar. Oke, Bu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu Suharni untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya mungkin operator di sekolah, karena beliau jago dalam IT, sehingga beliau bisa membantu saya dalam mendownload pembelajaran, serta rekan-rekan sejawat yang bisa memberi masukan tentang metode dan media pembelajaran yang cocok. Iya, Bu. Saya pikir apa yang Ibu sudah rencanakan sudah bagus dan tetap semangat, Bu, dalam melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, Mas Ra. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik demi anak bangsa kita, anak didik kita. Iya, jadi setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaannya Ibu Suharni? Alhamdulillah, perasaan saya plong dan senang karena saya sudah menentukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, saya juga merasa senang bisa berdiskusi dengan Ibu Suharni. Ya Bu, terima kasih banyak atas masukannya dan Iya, waktunya sama-sama. yang diberikan. Iya, sama-sama Ibu. Iya.